alam semesta. Dan hari ini pun kita akan bersama-sama mengikuti kajian dengan para masyayikh lewat kata mutiara yang akan disampaikan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa, serta menjadi penuntun dalam jalanan kehidupan. Dalam majelis ilmu, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga bimbingan untuk mengarungi kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Dan juga mengembangkan informasi karena antusiasme yang begitu tinggi dari jemaah untuk mengikuti rangkaian acara hari ini, maka acara hari ini pun kami siapkan secara langsung melalui YouTube Al-Anwar 3. Semoga dengan acara ini hati yang seperti ini menjadi pulih, hati yang lemah kembali terangkat. Baik, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan untuk kita bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih. Assalamualaikum. ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga pahala dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah untuk yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kini selanjutnya mohon berkenan kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Idror Maimun untuk memimpin jalannya zikir bersama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan beliau sahibul makan wal makanah, sahibul bait, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, berikut Kiai Haji Ahmad Bahauddin, sekaligus Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Bapak Ustadz Sutrisno, beserta Wakil Sekretaris Jenderal 2 FSPBB, Bapak Tito Bali Munte. Berikut Ketua Bidang Sosial FSBB, Bapak Tri Wahyudi, Ketua Umum Serikat Pekerja Persada 4, Bapak Solikin. Berikut yang kami muliakan Eksekutif General Manager Regional Jawa Tengah dan Jogja, Bapak Vanda Krismianto, dan seluruh hadirin hadirat yang tak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Langsung saja mari kita berzikir bersama sebagaimana yang sudah ada di kitab atau lembaran. Nanti kita juga di zikir ini kita
niatkan hajat-hajat kita, dan semoga Pertamina dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut negara ini semoga dijauhkan dari bala, bisa bermanfaat untuk umat, dan kita berusaha seperti dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sulit kalifu mulku wala azim. Subhanallah dihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا. Saya sendiri baru diberikan penugasan oleh Pertamina kurang lebih 1 minggu terakhir ini. Kemudian kawan-kawan dari BDI, Badan Dakwah Islam, dan juga kawan-kawan dari Serikat Pekerja menyampaikan, Pak, kalau berkesempatan kita mendapatkan jadwal, mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim ke keluarga besar Pondok Pesantren Al-Anwar. Saya langsung insya Allah saya hadir karena memang ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami dan seluruh pekerja Pertamina di regional Jawa Tengah dan DIY. Dan tentu kesempatan ini yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga besar Pertamina, terutama Pertamina di Jawa Tengah dan DIY yang saya hormati, kepada para pimpinan di Serikat Buruh yang saya hormati, ada Pak Sutrisno yang saya hormati dari Sumatera Utara ya, yang Jawa Tengah tapi DIY Pak ya, Jawa Tengah dan DIY ini. Kemudian Pak GM, Pak Krismianto yang saya hormati, ya semuanya yang hadir, alhamdulillah. Juga nanti kita akan ketemu dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang mungkin sedang perjalanan. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Al-Anwar
ada Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun ya. Kiai Haji Abdullah Ubab ini anak pertama dari Mbah Maimun. Semoga nanti bisa hadir ya, karena beliau kesehatannya masih belum fit. Semoga bisa hadir. Adik saya Kiai Haji Idrar Maimun ini anak paling bontot ya, paling akhir. Ini Idrar Maimun. Saya anak yang kelima. Ya. Jadi ini yang bontot yang kelima. Semuanya yang hadir, yang saya hormati juga panitia. Terima kasih sudah menyiapkan segalanya sehingga pertemuan zikir dan ketemu dengan masyayikh bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini perjalanan yang jauh ya, dari berbagai tempat. Ada yang dari Cilacap, ada yang dari mana saja ya, yang jauh-jauh. Jakarta ada ya. Ada yang dari Medan, jauh-jauh sekali, melakukan perjalanan ya. Ini sini Semarang itu paling cepat 4 jam ya. Itu sudah paling cepat itu. Kalau lebih cepat dari itu, berarti mobilnya itu agak terbang. Itu berarti buanter itu berarti. Jalannya sekarang sudah mulai agak berlubang-lubang ya karena hujan biasa. Setiap tahun jalan di Pantura ini hampir dipastikan kalau musim hujan itu jadi lubang-lubang ya. Itu truknya banyak dan ininya ya. Sehingga memang gampang rusak. Setiap tahun itu jalannya itu rusak. Jadi saya sudah bisa membayangkan betapa perjalanan itu melelahkan. Apalagi dari Cilacap kalau naik darat itu pasti berjam-jam ya. Kalau dari Cilacap. Kalau dari Jogja masih agak mending karena masih ada jalan pintas ya, dari selatan ini masih bisa jalan pintas. Tentu perjalanan yang sangat jauh. Semoga datang ke sini membawa apa ya, mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk dibawa ke rumah ya. Ya alhamdulillah kita bisa zikir. Tadi sudah dipimpin oleh Kiai Haji Idrar Maimun. Saya agak panjang-panjang ini sambil menunggu Gus Bahaya kan. Setelah ini apa ini? Masih ada sambutan lain? Apa? Ya, namun nih Gus Bahaya, berarti kita nunggu Gus Bahaya. Oke. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, zikir itu arti dasarnya itu menyebut ya. Zakaro itu maknanya menyebut. Menyebut itu melalui mulut. Karena kalau enggak mulutnya enggak ngomong namanya tidak menyebut ya. Membatin namanya. Menyebut. Zakaro itu artinya menyebut. Karena arti dasar zakaro itu menyebut, karena itu zikir yang paling baik tentu harus disertai dengan nyebut. Tidak hanya dalam hati tetapi juga di dalam lisan. Karena itu zikir-zikir itu menurut banyak ulama banyak yang disyaratkan harus menyebut. Makan kita zikirnya bismillah itu tidak cukup di batin ya. Makannya enggak di batin tapi bismillahnya di batin. Nah ya harus disebut bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi ada penyebutan. Nah dzakaro itu makna dasarnya adalah menyebut. Begitu juga alhamdulillah itu juga
sebisa-bisanya disebut. Kalau tidak disebut itu karena darurat. Karena darurat. Karena darurat itu ya enggak disebut, namanya juga darurat. Karena ada larangan untuk menyebut. Larangan untuk menyebut itu misalnya nyun sewu ya, wudu di kamar mandi yang ada tempat WC-nya. Kamar mandi yang ada apa? WC-nya. Itu menurut banyak ulama itu tidak boleh zikir. Karena itu kalau kita wudu di sana, bismillahnya dibatin. Ya, bismillahnya dibatin, tidak boleh diucapkan. Karena memang mengucapkan kalimat-kalimat yang suci ini memang tidak diperkenankan di tempat-tempat yang tidak pantas seperti tempat untuk melakukan buang air kecil atau melakukan buang air besar. Ya itu tidak pantas. Karena itu kalau wudu kita di sana, ya kata imam-imam, ulama-ulama banyak yang mengatakan maka zikirnya dibatin. Ya, zikirnya itu dibatin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya zikir. Menurut penjelasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menurut penjelasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu selalu zikir, selalu zikir. Ya itu memang berat ya, selalu zikir. Selalu zikir itu maksudnya tidak harus dibaca gitu ya, seperti tadi itu kan dasarnya. Tapi zikir itu ada yang melalui lisan dan ada yang melalui hati. Ada yang dua-duanya, tapi ada yang hanya hati saja. Zikir ya, itu hanya hati saja. Nah, Sayyidah Aisyah itu menjelaskan ya kalau tidak salah ya, bahwa Kanjeng Nabi itu selalu zikir. Selalu zikir. Ya semoga kita ini bisa sedikit-sedikit ya, tidak banyak-banyak. Karena banyak-banyak itu berat. Tidak kodrat kita. Sedikit-sedikit bisa menjalankan itu. Ya, sedikit-sedikit bisa menjalankan itu. Menurut para ulama ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini adik saya mau masuk kelas ya. Kelasnya sore ini, jadi enggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai kembali ya ke sini ya. Nanti kembali ke sini lagi kalau sudah selesai mengajar. Ya punya jadwal ngajar di sore hari ini. Nanti kembali insyaallah. Ya jadi saya ulangi ya. Kanjeng Nabi itu zikir terus gitu. Nah ada ajaran-ajaran Nabi yang sampai kepada kita tentang zikir-zikir. Misalnya masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, mau makan, selesai makan, pagi hari, siang hari, sore hari. Pokoknya ajarannya yang sampai ke kita itu banyak sekali. Nah itu menurut para ulama, itu sebetulnya tidak sengaja-sengaja amat. Ya. Maksudnya tidak sengaja-sengaja amat itu, ya memang Kanjeng Nabi itu sehari-harinya itu ya zikir itu. Jadi
tidak bermaksud mengajarkan apa-apa bahwa ini harus zikirnya ini harus zikirnya ini gitu ya. Tidak bermaksud itu menurut sebagian ulama. Tapi memang setiap hari itu beliau itu ingatnya Gusti Allah gitu. Ya gitu. Ya kayak kita, kayak pemuda-pemuda itu loh. Kayak pemuda-pemuda yang lagi jatuh cinta itu kan ingat apa? Ingat kekasihnya terus ya. Mau tidur ingat kekasih, terus ngomong apa gitu ya. Mungkin bangun mau tidur ngomongnya I love you. Bangun tidur ngomongnya saya cinta kamu. Terus apa lagi ya? Pakai baju ini demi kamu. Mungkin gitu ya. Nah, kalau Nabi kita itu pemuda yang jatuh cinta ini mungkin sunnahnya adalah itu ya. Nah, Nabi Muhammad itu setiap hari melakukan zikir-zikir itu. Nah, kita ya tidak bisa menjalankan sepenuhnya. Nah, zikir-zikir itulah yang menjadi rahasianya para kekasihnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi para kekasih-kekasih itu adalah yang pintar zikir ya, banyak itu yang pintar zikir. Ya seperti tadi itu. Karena itu tadi, mungkin kelihatannya biasa-biasa saja ya. Kelihatannya biasa-biasa saja. Makanya para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya ini pokoknya saya sambil nunggu Gus Bah ya, saya sambutan ini, tapi sambil menunggu Gus Bah ya. Makanya orang paling hebat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Orang paling hebat itu Sayyidina Abu Bakar. Menurut para ulama, orang paling hebat itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ulama juga menyampaikan, tidak ada ceritanya Abu Bakar itu paling hebat karena banyak sholatnya, enggak. Kalau dihitung dari sholatnya, sejumlah sahabat, sholatnya masih banyak daripada Abu Bakar. Juga bahkan karena puasanya, karena masih banyak yang puasanya itu lebih hebat daripada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Bukan karena misalnya baca Qur'annya. Kenapa? Karena masih banyak sahabat itu yang baca Qur'annya itu lebih banyak. Ya itu lebih banyak, masih banyak. Terus kenapa kok yang paling hebat itu Sayyidina Abu Bakar? Baik, ya alhamdulillah. Ya, kenapa kok Sayyidina Abu Bakar itu yang paling hebat? Karena hatinya yang selalu zikir. Ya, hatinya yang selalu zikir. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada orang yang hebat, kita tidak tahu ya. Mungkin ada di antara kita ini yang secara kualitas sholatnya itu ada yang lebih baik. Misalnya ada kiai A gitu ya, saya kiai ya, dianggap kiai. Mungkin misalnya tiba-tiba ada kiai yang sholatnya itu lebih banyak, puasanya juga lebih banyak, baca Qur'annya juga mungkin lebih banyak. Tapi ada di antara kita itu yang kualitas, bukan kualitas, tapi kuantitasnya ya, itu tidak sebanyak itu. Ya, biar Gus Ba ini duduk-duduk sebentar, biar ambekannya. Ambekan itu apa ya? Ambekannya turun. Nah, tetapi itu bukan berarti jaminan yang banyak sholatnya itu lebih baik.
Kenapa? Karena ada di antara orang-orang itu yang mungkin kuantitasnya yang seperti ini tidak kelihatan, tetapi setiap dia duduk yang diingat adalah kebaikan. Setiap dia pergi ke kantor yang diingat adalah kebaikan. Setiap menghadapi laptop yang diingat adalah kebaikan. Nah, orang-orang yang seperti ini itu sebetulnya adalah generasi-generasi daripada Sayyidina Abu Bakar. Makanya banyak ulama yang mengingatkan zikir-zikir formal kita, saya ulangi ya, zikir-zikir formal kita itu semoga menjadi pemantik terhadap zikir-zikir non formal kita. Antara zuhur dengan asar itu kalau kita zuhurnya itu jam 12, asarnya itu adalah jam 3, sementara zuhur itu hanya 5 menit. Artinya semoga yang 5 menit itu menjadi pemantik kepada kita pastikan bahwa antara zuhur sampai asar itu perilaku-perilaku kita baik, karena dipengaruhi oleh zuhur, lalu dipengaruhi oleh asar. Nah, kualitas-kualitas yang seperti ini yang secara baik dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar meski tidak ada riwayat beliau sholatnya paling banyak, puasanya paling banyak, baca Qur'annya paling banyak, enggak ada riwayat itu, tetapi semua sepakat orang terbaik setelah Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena zikir-zikir formalnya itu benar-benar menjadi pemantik untuk melakukan zikir-zikir yang sifatnya non formal. Ya, saat kita duduk seperti ini, banyak di antara kita yang sibuk makan, ya. Tapi mungkin ada di antara kita itu setiap kunyahan yang dia makan itu ada nafas zikirnya. Ya. Ada mungkin ya. Karena ada orang-orang yang baik yang seperti ini itu ada. Dan yang seperti itu adalah generasi-generasi yang ingin dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan semoga pertemuan di sore hari ini membawa manfaat kita semuanya, sehingga kualitas iman kita, kualitas hati kita, ya, pokoknya di antara ukuran yang paling menarik itu, ukuran yang paling menarik ya, bahwa kita itu kualitasnya sudah sangat-sangat baik itu adalah tidur. Tidur itu sederhana, tapi itu ukuran kualitas yang luar biasa. Kalau kita tidur itu ingat Gusti Allah, bangun ingat Gusti Allah, itu tanda kualitas iman kita sangat baik. Ya, ini. Tidur, ketika kita tidur ingat Gusti Allah, bangun ingat Gusti Allah, itu berarti kualitas kita itu luar biasa. Karena ada yang tidurnya itu ingat HP, bangun tidur ingat HP, ya. Tidur ingat angka-angka, ya. Bangun tidur juga ingat angka-angka. Angka-angka. Itu kualitas. Dan semoga kita punya kualitas iman yang seperti itu. Dan nanti biar Gus Bahak nanti yang bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya ya. Saya sampaikan bahwa saya akan menyampaikan sampai waktunya cukup Gus Bahak untuk menyampaikan, dan saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, juga terima kasih kepada Gus Bahak atas waktunya, kepada Gus Iit, dan nanti mungkin ada kakak kami yang paling sepuh ya, Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun, semoga juga berkenan hadir untuk
memberi sambutan atau untuk mendoakan kita semuanya. Terima kasih, demikian. Dan sebelumnya tentu saya harus minta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan di berbagai tempat. Saya sebagai anggota dari keluarga besar Mbah Maimun, juga anggota di Pondok Pesantren Al-Anwar 3 ini, ya, yang dipasrahi Mbah Maimun untuk memimpin di pondok ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat yang kita nanti telah tiba. Mari kita siapkan diri untuk menyimak dengan penuh perhatian dengan mendengarkan pituah ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Dengan segala hormat kepada Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du, sedanten ingkang kula hormati semuanya. Ini wonten Gus Sofur, Pak Sutrisno sedanten dari Pertamina, hadirin yang saya hormati. Ini ngaji maksimal 1/4 jam, tapi sudah masuk surga ini. Karena kata Gus Sofur itu tadi 5 menit. 5 menit masuk surga, ini saya 15 menit. Ada cerita-cerita, teruskan cerita Gus Sofur Abu Bakar. Abu Bakar itu wiridannya tidak banyak. Ya kayak jenengan tidak banyak wiridannya. Tapi beliau punya ketenangan hati yang luar biasa. Abu Bakar itu bisa memanage sesuatu yang biasa menjadi luar apa? Biasa. Misalnya lisan. Kalau dalam bahasa Jawa lisan. Lisan yang kita punya ini luar biasa. Anak-anak kita bisa bersyahadat karena lisan kita mengajarkan mereka syahadat. Orang ngerti Jakarta, ngerti mana-mana karena ada yang memberi petunjuk Jakarta itu ke arah barat, sehingga ngerti Jakarta itu di barat. Orang ngerti kalau Pak Prabowo presiden karena ada yang mengumumkan kalau Pak Prabowo apa? Presiden. Jadi berkahnya lisan itu orang tahu kalau konstitusi kita ini misalnya begini aturannya gini. Sehingga suatu saat ada orang yang mimpi ketemu Abu Bakar, ini era tabi'in. Engkau masuk surga karena apa? Terus beliau menunjuk lesannya, hadza auradani al-mawarid. Lesan ini yang tak pakai melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak pakai melafadzkan dzikir. Sehingga status lesan saya ya statusnya itu. Jadi nanti Anda kalau di akhirat diumumkan, wahai lesan yang penuh dengan dzikir. Nanti kalau kebalikannya ya dipikir sendiri. Jadi ya kebalikannya dipikir apa? Sendiri. Terus kedua, ini ada kebaikan yang luar biasa seperti yang disampaikan Gus Sofur duhur sama asar tadi. Ini pegang, wah pokoknya masuk surga kalau pegang ini dijamin itu. Yang jamin tidak saya, ini tag resmi hadis. Hadil umat ini itu menjadi luar biasa karena ini saya ijazahkan sekaligus. Jadi kalau jenengan habis sholat duhur kan terus ngopi-ngopi cangkruk ngentekno jajan panitia ini pokoknya yang kegiatan gitu. Tapi anggap ini selingan. Kalau ditanya malaikat ngapain duduk-duduk nunggu sholat asar. Habis sholat asar ngopi-ngopi lagi, ngapain masih hidup nunggu maghrib. Nanti maghrib tanya ngapain nunggu isya. Sehingga kata Nabi hadil ummah ini baina hasanaten. Ini tak ringkes. Antara dua kebaikan, hasanatin qad qadhaha wa hasanatin intadzuruha. Jadi satu kebaikan yang sudah ditunaikan sambil menunggu kebaikan yang akan datang. Jangan sampai kita ini sudah miskin kalau ditanya Allah ngapain hidup di dunia, nunggu kaya, kalau enggak kaya saya tidak mati, itu bahaya itu. Nunggu jadi direktur Pertamina, kalau enggak saya tidak mati, itu bahaya itu. Jadi supaya kelihatan Islami, ngapain hidup? Ini nunggu asar. Setelah asar ngapain hidup? Nunggu maghrib. Ngapain hidup? Nunggu isya. Sehingga ditulis sama Allah,
Ini orang orientasinya hanya sholat. Selingannya nggak dihitung tadi, yang makan-makan apa nggak dihitung itu. Nah, itu bena hasanatin qad-qadha, bena hasanatin intadharaha. Terus ada khauf. Khauf itu rasa hati-hati. Ini umat juga kata Nabi, meskipun ini disarikan ulama, bena makhofaten, antara dua ketakutan. Satu, dengan amal kita yang sudah kelewat, kita tidak pernah tahu itu diterima apa enggak. Dengan masa depan, kita ini ditakdir tambah baik apa tambah jelek. Makanya itu disebut benal khaufi war roja. Jadi ada, misalnya kita sekarang baik, kan nggak ada jaminan sampai nanti baik. Yang sekarang jelek juga nggak ada jaminan nanti jelek terus. Itu yang menjadikan makhofaten, satu rasa hati-hati. Karena hidup itu nggak jelas. Ada orang yang karirnya bagus, prestasinya bagus, malah pimpinannya sentimen, malah dipecat. Ada orang yang gobloknya agak ketulungan, justru ketok goblok itu malah dipercaya. Makanya orang goblok itu harus bersyukur. Kadang-kadang berkahnya goblok itu yang percaya. Saya itu punya teman itu bendaranya orang kaya, tak tanya kenapa kamu jadi bendara, berkahnya goblok. Justru berkahnya goblok itu bisa dipercaya. Kalau pinter itu nantinya ini. Makanya pinter banget itu ya tidak enak itu, karena terus itu ya jadi saingan. Gus Zofur punya teman juga teman saya itu macam mu'in pinter tapi nggak punya uang, akhirnya jadi guru di yayasan. Yang punya yayasan orang kaya, itu kalau nggak ngajar di SP, nanti ya kalau kamu nggak disiplin tak pecat. Jadi sekarang kiai itu pakai SK repot. Profesor ya sama gitu, kerja di pabrik yang punya orang kaya sering di SP. Padahal dia profesor ahli apa, tapi karena karyawan ya tetap saja di SP diangkat diberhentikan. Nah, dari cerita itu kata Nabi Musa pernah tanya, ya Allah, kenapa banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Ini kan unik. Kenapa di dunia itu banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Kata Allah, Musa supaya tahu dunia ini milik saya. Jadi kadang Allah itu ya orang sarjana politik, nekuni politik sampai habis buku, habis berapa, nggak jadi presiden. Yang presiden itu insinyur misalnya orang nekuni kiai ngaji gak jadi kiai, jadi muksub apa di yayasan yang ketuanya itu orang kaya raya tuh tua-tua ingin jadi kiai, bikin pondok terus nunjuk kiai itu, Pak Yai mau saya kasih pekerjaan, terus dia jadi kiai ditunjuk oleh orang kaya. Jadi memang fenomena di zaman akhir ini agak-agak gimana gitu, agak-agak butuh nyali lah untuk nerima takdir seperti ini, butuh nyali gitu. Tapi kembali ke dawuh Gus Zofur, justru itu yang menjadi Abu Bakar hebat. Semua yang menjadi sunnatullah itu diterima secara legowo. Makanya di kitab Ihya disebut walakin bisain waqara fi sodri. Abu Bakar itu tidak mengungguli kamu karena sholatnya banyak, karena ibadahnya banyak, tapi dengan ketetapan hati yang luar biasa. Ketetapan hati ini penting. Karena orang itu diuji, makanya saya senang. Mbah Mun itu paling suka cerita Abu Bakar. Gus Zofur tadi niru. Ketetapan hati itu penting. Pertama Abu Bakar diangkat jadi Khalifatul Rasulullah SAW, itu ngeri betul. Andekan Nabi itu digenti Nabi Musa atau Nabi Ibrahim tetap masalah, karena Nabi ini Nabi ketua, digenti siapapun ya masalah, suksesinya masalah. Seperti penggantinya Mbah Hashim itu kan tidak ada orang yang sehebat Mbah Hashim, itu kan susah nyari orang sehebat Mbah Hashim. Apalagi ini hanya diganti seorang yang tidak Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Andai kan diganti Nabi Musa juga masalah Nabi ini, karena ini mengganti Nabi ketua. Itu Abu Bakar pidato sopan sekali. Saya ini qad wulitu, bukan walaitu, tapi ini qad wulitu. Saya ini diberi otoritas mimpin kalian. Walastu bi khairikum, saya bukan yang terbaik. Jika saya baik maka dukung, jika saya salah maka luruskan. Itu orang Arab langsung ngaco, fawwala uqiman naka bisayf. Nanti saya luruskan kamu dengan pedang ini. Ini yang hebatnya Abu Bakar. Ketika itu ada muhibbinya Abu Bakar yang tersinggung, orang yang sangat loyalis Abu Bakar tersinggung. Gimana? Orang itu saya bunuh. Orang kok gak sopan gitu. Orang Arab itu kalau suka tidak suka kan ukurannya itu ya gitu. Kalau orang Jawa itu alhamdulillah baik. Kalau gak suka mau ngerasani tok. Kayak Anda ini depan pimpinan gangge, di belakang ngerasani. Sopan tok gak naikkan gaji. Pimpinan itu memang kacau rata-rata itu. Kalau sopan itu biasanya gak suka naikkan apa? Gaji. Yang gak sopan itu suka naikkan gaji, tapi habis itu kalau ada masalah ikut nanggung. Sama-sama ruwet.
kecuali yang baik, kecuali yang baik. Itu hebatnya Abu Bakar. Ketika ada orang yang komplain, karena ini Abu Bakar nanti pada akhirnya jadi torekoh besar, torekoh As-Siddiqiyah. As-Siddiqiyah yang torekoh, yang tadi diceritakan Gus Zofur. Gimana orang itu tak bunuh, gimana orang kok gak sopan gitu sama jenengan? Itu di teks hadis-hadis disebut faka'an nasubba ala wajihi ma'un barid. Emosinya Abu Bakar yang tadi tersinggung itu langsung reda. Terus beliau bilang laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang disalahkan enggak boleh, itu hanya Nabi. Saya ini hanya Abu Bakar, enggak perlu orang yang menyalahkan saya kena sanksi kayak dibunuh, di penjara. Saya ini manusia, bukan Nabi yang maksum. Makanya menurut saya dengan Gus Zofur itu ngiyai rileks. Karena kita tidak pernah merasa setingkat Mbah Maimun, setingkat Mbah Hasyim. Jadi kalau disalahkan ya kita kan tidak Mbah Mun, tidak Mbah Hasyim. Makanya kalau pimpinan ya gitu, kalau disalahkan saya kan tidak menterinya, saya kan hanya direktur apa gitu. Jadi kalau ada, ini kenapa BBL lengkap? Saya kan hanya direktur, bukan menteri. Nanti kalau kamu menteri ya tinggal bilang, oh ya saya kan cuma menteri, yang di lapangan kan tidak saya. Gitu. Tapi apapun itu penting belajar dari hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu mengganti Rasulullah, tapi ketika ada orang yang nggak suka atau salah paham, itu nggak boleh orang itu dihukumi misalnya murtad, nggak iman, harus dibunuh itu nggak. Kata beliau, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Nggak boleh orang diloyali sedemikian rupa kayak ini penting. Kedua Sayyidina Umar juga sama. Gajian yang diterima orang-orang Pertamina itu juga niru Umar. Umar itu pertama orang yang menggaji pasukan Islam. Dulu nggak ada gaji. Kalau Nabi ngumumkan misalnya perang, ya perang aja. Ngumumkan apa? Karena sering diserang kelompoknya Abu Jahal. Kata Umar, ditegur. Zaman Nabi itu tidak ada gajian. Kalau orang baik-baik saja tidak usah gajian. Kata Umar lucu jawabnya. Dulu yang mimpin Rasulullah nggak digaji berangkat, yang mimpin saya nggak digaji nggak berangkat. Jadi dulu itu makanya ini saya sering diskusi sama Gus Zofur. Orang yang sidik-sidik sunnah Rasul itu mestinya juga harus mikir. Justru ada hal-hal yang kita ini nggak boleh niru Nabi. Kamu mimpin meniru Nabi, nggak ada upah, semuanya ikhlas. Tapi Nabi kan menarik, orangnya ganteng menarik. Orang tuh ikut Nabi itu seneng. Sudah gitu dijamin surga. Kalau ikut kamu gak digaji, gak dijamin surga. Terus wongnya mantel no itu, serainnya gak menarik, perilakunya gak menarik, kan ya berat itu. Jadi menurut saya itu sahabat itu sering ada hal-hal tertentu malah kok gak ikut Nabi, ya beda gitu. Ya termasuk tadi Abu Bakar. Diloyali orang seloyal itu malah beliau gak siap. Kalau orang loyal sama Nabi dan yang benci Nabi dihukumi murtad, dihukumi kafir. Karena ini kekasih Allah sehingga yang benci benar-benar salah. Tapi kalau benci kamu kan kadang yang benar yang benci, justru yang seneng ini yang salah. Karena orang problem sehingga yang benar malah yang benci, kan repot. Kalau kita kan bisa aja yang benci kita malah yang benar. Repot kan kita ini. Jadi bisa saja kan. Wong kita tidak selalu benar dalam mengambil keputusan. Jadi yang benci malah yang benar. Yang dukung malah yang kebodon, ketipu, kan repot. Nah, itu sahabat tahu betul. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar ya sama. Bikin Diwanul Murtasiqah. Karyawan itu harus digaji. Ditanya, zaman Nabi itu udah ada apa? Gaji. Terus kata Umar, ya beda. Nabi itu meskipun tidak ada gaji, tetap orang itu seneng karena Nabi itu punya daya tarik yang luar biasa. Terus begitu era Sayyidina Utsman ya sama, era Sayyidina Ali ya sama. Sehingga ikut Nabi itu ya nyun sewu dikira-kira. Dikira-kira itu kata Imam Ghazali itu an-nubuwah itu ibaratun anil khosois yang begini-begini. Nabi itu ada unsur khusus. Jadi ada perilaku umum yang boleh ditiru siapa saja, tapi ada unsur apa? Khusus. Unsur khusus ini yang diketahui sahabat sehingga misalnya wiridan. Nabi itu kalau wiridan jangan tiru. Karena kalau Anda niru itu orang nggak nganggep itu heroik. Dianggap pilentek kira-kira gitu. Nabi itu kalau nyebut Allah itu mimbar itu sampai goyang. Ihtazal mimbar. Sampai sahabat yang di depan-depan termasuk Abdullah bin Umar itu asakitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini mau roboh karena saking asiknya Nabi muji Allah.
Tapi kalau kita niru gitu, wiridan sampai kursi goyang, panggung goyang, itu orang juga nggak menafsirkan itu hebat itu. Itu kenapa itu? Jadi sunnah Rasul itu ya dipikirlah, ada hal-hal yang kita tidak mungkin niru Nabi. Nah itu tadi yang benar Gus Zofur, itu hebatnya Abu Bakar. Ketika ada loyalis yang mau bunuh, yang komplain Abu Bakar, itu Abu Bakar ngendikan laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diloyali sampai sedemikian tuh enggak ada yang pantas kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga era sahabat itu Abu Bakar, Umar itu sudah mulai menerima perbedaan. Era apalagi era modern, era demokrasi kayak perbedaan itu. Saya dengan Gus Zofur mulai kecil berteman, tapi ya beda sekali. Tapi ya sama, karena ya beda itu berkah. Karena kalau saya sama, ya malah repot, kebutuhannya umat kan banyak, susu kiai yang macam-macam itu. Saya bayangkan, kiai yang habis maghrib sampai isya itu wiridan sampai isya, dengan kiai yang ngopi-ngopi itu. Kalau madhab saya itu ya hebatnya kiai yang ngopi-ngopi. Kiai yang wiridan mulai subuh sampai duhur sama yang ngopi-ngopi itu. Asal tidak milih bakul yang paling cantik, tidak ya, yang normal. Yang normal, ngopi-ngopi normal itu. Karena begini, andai kan semua orang itu soleh, habis subuh wiridan sampai duhur sampai asar, mungkin yang mau masuk Islam nggak jadi. Wah kok repot gitu Islam. Berkahnya kiai-kiai yang habis subuh terus ngopi cangkruk, terus wae duhur gak pati qobliyah ba'diyah, santai lagi. Loh, kok enak Islam tuh? Kayaknya nggak apa-apa masuk Islam. Jadi Islam itu nggak dianggap problem gitu. Nah itu tadi yang dimaksud Gus Zofur, kuantitas itu kadang ya bikin masalah baru, karena ketika kita terlalu banyak secara lahir wiridan terus itu, ukurannya jangan kamu sendiri. Orang mau masuk Islam terus tolak ukurnya melihat perilaku Anda. Wah kok repot itu. Ini kalau saya disuruh baca tasbih, terus kapan saya ngurusi ekonomi saya, kan nggak jadi masuk Islam itu. Tapi kalau melihat pegawai Pertamina itu kan ya berburu uang, macak, gaya gitu. Kadang naik helikopter pejabatnya itu kan kayak keren gitu. Kadang kayak terus, ternyata orang Islam boleh kaya toh. Gitu. Kan terus kayak enak gitu. Jadi kayak ada problem gitu. Jadi saya memang nggak pernah biasa serius, tapi saya pastikan yang dikatakan Gus Zofur tadi benar itu. Jadi memang Abu Bakar itu mengungguli kalian tidak karena banyak ibadahnya, tapi walakin bisein wa qarafi sadri, itu redaksi yang di kitab Ikhya. Makanya saya mohon, meskipun jenengan kelihatan makan, tapi makan itu lebih penting ketimbang Anda jadi presiden, jadi menteri, jadi kiai besar. Orang nggak jadi kiai besar tetap hidup, tapi kalau nggak makan itu mati itu. Orang nggak jadi presiden tetap hidup, kalau nggak makan itu mati. Makanya nikmat tertinggi ya makan itu. Dan kita sudah makan, berarti punya nikmat apa? Tertinggi. Sudah gitu aja sudah. Lalu itu betul, saya ada guyon. Itu yang dikatakan Gus Zofur tadi benar. Ada hadis, Inna woha layardo anil abdi ida akalal aklata fayahmadahu alaiha au yasroba sorba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho kalau ada hambanya makan satu kunyahan kemudian dia bersyukur, minum satu teguhan kemudian dia bersyukur. Jadi untuk jadi wali itu ya sudah cukup makan-makan terus. Tapi kasihan panitia kalau dihabiskan, nanti gak keduman itu. Jadi saya mohon agama ini menjadi gampang, menjadi ringan, sehingga tidak harus beragama itu meninggalkan karir, beragama itu meninggalkan prestasi-prestasi duniawi, itu enggak. Agama ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para tamu undangan yang kami hormati, kita telah mendengarkan dan menyimak bersama tausiah dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, dan kini saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada hadirin dan tamu undangan yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami kasih 2 pertanyaan, semoga yang mau bertanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada pembawa acara untuk saya izin bertanya kepada Gus Baha maupun Gus Gofur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gus Baha, anak saya barusan sekitar 50 hari yang lalu, usia 17 tahun, meninggal dunia karena berangkat sekolah dan menghindari orang terus terjatuh. Rasanya sangat luar biasa untuk menerima ini semua. Bagaimana saya bisa menjalani ke depan untuk setiap saya melangkah melewati, kebetulan ada kecelakaan di Jalan Wates. Ketika melewati jalan itu hampir kurang lebih 200 meter, raga ini bergetar. Seakan-akan belum bisa melewati jalan itu. Bagaimana saya untuk sebagai syariat manusia, untuk saya normal seperti orang biasa agar bisa melewati jalan itu. Karena masih jarak 200-300 meter itu bergetar hati saya, kaki itu lemes sekali untuk menjalani atau bisa berjalan secara normal kayak orang biasa. Mungkin itu aja singkat. Terima kasih Gus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu kali lagi untuk Yang Putri kami persilahkan. Nah, ini langsung aja ya biar masih. Nah, ini saya jawab saja sekarang ya supaya masih hangat. Jadi begini ya, tentu sebagai manusia ya saya juga ikut berduka ya. Itu memang normal. Anda susah itu normal. Kemudian perasaan Anda ini juga normal karena itu butuh waktu, butuh macam-macam. Nanti apapun itu Anda harus nikmati kenormalan Anda sebagai orang tua. Malah lucu tuh kalau Anda lewat situ terus telepon-teleponan, main HP, malah lucu kayak bapak yang enggak eling anaknya gitu. Jadi sudah nikmati saja perilaku-perilaku normal itu pasti dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantasnya kalau misalnya ketinggalan istri, baru seneng-senengnya istri mati ya pantasnya susah, kalau langsung seneng alhamdulillah malah lucu. Ketinggalan anak juga gitu. Jadi ada hal-hal yang makanya ketika ada sahabat ketinggalan anaknya meninggal terus tanya Nabi, gimana dengan susah seperti ini? Kata Nabi, ya enggak apa-apa itu. Yang masalah itu menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu normal. Jadi Anda jangan memaksakan supaya ini langsung hilang. Kalau hilang betul, Anda lewat jalur itu yang bisa dilewati anak Anda tertawa-tawa, main HP, terus ngopi-ngopi cangkruk di situ, orang malah ini bapak apa, ini kan malah aneh itu. Jadi di antara kebaikan Islam itu memaklumi semua hal-hal yang sangat-sangat manusiawi. Saya kira demikian. Untuk jamaah putri, bagi yang ingin bertanya, disilakan. Izin saya boleh duluan sebelum nanti jamaah putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan waktunya. Izin Gus, sudah lama saya itu menyimpan sebuah pertanyaan ketika Nabi Allah Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, kemudian oleh Allah diberikan tugas melaksanakan sholat 50 kali, ketika turun ketemu Nabi Musa diminta untuk mendapatkan diskon atau pengurang sampai 5 rakaat yang terakhir. Dalam hati saya pertanyaannya, kenapa Nabi Allah Musa lebih tahu dengan apa yang sudah dititahkan, diperintahkan oleh Allah? Cukup itu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ya bagi jamaah putri ada yang mau bertanya, disilakan. Menawi ngoten sing putra, menawi ada yang mau bertanya lagi. Oh, monggo. Izin ada 2 pertanyaan Gus Bah. Yang pertama mengenai
yang saudara yang sedang menimpa musibah di Sumatera Utara, Aceh maupun di Padang. Bagaimana hukumnya saudara kita yang menimpa musibah tetapi akibat dari kelalaian orang lain seperti itu. Tidak tahu apa-apa tapi mendapatkan musibah. Ya, karena kelalaian orang lain. Sehingga dia mendapatkan musibah, rumahnya hancur dan mungkin saudara ataupun sanak keluarganya hilang. Terus yang kedua, izin kalau diperbolehkan, mohon dijelaskan karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar kata terkait makrifat Gus dan saya sempat membaca dan mendengarkan dari kajian Gus Bahak tentang makrifat di YouTube. Mungkin 2 pertanyaan itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertanyaan kami cukupkan terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Daudin Nur Salim, kami persilahkan untuk menjawab. Sambung. Ya, ini yang tugas saya ini selesai, berarti tugas saya 3 ini. Nanti berikutnya Gus Sofu. Begini yang tentang Nabi Musa itu. Jadi tidak perlu disimpulkan Nabi Musa itu lebih tahu tentang umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Musa lebih punya pengalaman kecewa. Berkahnya sering trauma itu terus jadi acuan. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya, apa kewajiban yang ditugaskan Tuhan kamu? Itu disuruh sholat 50 rakaat. Jangan katanya, umat saya yang lebih ganteng, lebih kuat aja gak mampu, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya beliau itu trauma sendiri, bukan pengetahuan yang luar biasa, sebenarnya trauma. Saya ini sudah mencoba Bani Israel tak suruh gini-gini, ternyata tidak mampu, padahal mereka fisiknya lebih kuat ketimbang fisik umatmu. Ayo datang lagi ke Tuhan minta rukhsah. Memang redaksinya bukan ila wa ila rabbika mereka. Ya terus sampai didiskon sampai 5. Yang agak kacau setelah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ayo datang lagi minta diskon. Itu kalau sampai jadi ya nggak ada gunanya Mi'raj karena terus jadi hilang sama sekali. Jadi memang trauma itu penting. Jadi berkahnya trauma itu, misalnya ada orang itu jadi pemimpin baik, itu berkahnya kalau pas jadi anak buah itu sering dipukulin, dimaki-maki, terus dia trauma. Trauma ini pilihannya 2, dia niru atau terus tidak melakukan. Lah niru itu yang bahaya, apa niru itu yang jadi di antara kebaikannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dulu ceritanya lucu. Dia mau jadi khalifah itu ketika ngaji sama gurunya tuh datang langsung dipukul. Karena adab dia nggak berani tanya. Nggak ada apa-apa dipukul sama guru. Ya nggak mukul yang keras pakai apa enggak, semuanya dipukul. Yang tidak melukai tentu. Suatu saat dia jadi khalifah dipanggil gurunya. Dia jadi presiden. Umar ini jadi presiden dipanggil gurunya. Kenapa engkau sering mukul saya padahal saya tidak salah? Terus kata beliau, lah kamu kecewa ya kecewa, mangkel ya mangkel. Makanya jangan memukul orang yang tidak salah. Terus, itu mangkelkan sekali itu, tidak mengenakan sekali itu. Terus berkahnya itu dia jadi orang yang luar biasa. Jadi andaikan Nabi Musa kok punya umat yang disuruh sholat 5 rakaat itu ikut melakukan secara tertib, mungkin dia tidak komplain. Ya jadi trauma ini berkahnya beliau trauma ini terus dipakai ukuran itu tidak mungkin, melakukan itu tidak mungkin. Ternyata analisisnya beliau betul. Orang-orang kayak gini disuruh 50 rakaat kan. Subuh 2 rakaat aja kodok. Terus menyangkut musibah di Aceh, di Sumatera tentu kita berduka cita ya. Tapi kita yakin Allah punya hikmah ya, punya hikmah untuk yang meninggal dizolimi, misalnya faktanya begitu. Itu termasuk syahid. Itu kan mirip misalnya nyun sewu ada supir ugal-ugalan karena mabuk terus nabrak orang yang tidak salah sama sekali. Itu kan dia mati secara dizolimi karena dia tidak salah apa-apa, supirnya mabuk. Jadi itu kalau memang fakta karena kesalahan orang lain, tentu yang dihisab ya yang salah itu, dan yang korbannya pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti itu. Jadi kalau statusnya, kalau itu pasti loh, kalau itu nyata karena kelalaian atau kedoliman orang lain. Kayak tadi ada supir, dia mabuknya sendiri, salah-salahnya sendiri, terus karena dia
dalam pengaruh alkohol atau narkoba terus nabrak orang lain. Ini kalau orang lain ini misalnya pas ingat Allah, pas baik, kan dia madlum. Tentu Allah ngambil ini punya alasan lah, punya ya insya Allah dia syahid, ya paling tidak syahid akhirat. Dan syahid akhirat itu di dunia diperlakukan umumnya jenazah, tapi di akhirat berstatus apa? Syahid. Terus yang terakhir tentang makrifat, ya tadi yang didawuhkan Gus Zofur, makrifat itu gampang. Misalnya Anda makan, ingat makan ini dari Allah. Ingat orang nggak jadi presiden itu nggak apa-apa, nggak jadi menteri itu nggak apa-apa, nggak jadi kiai besar nggak apa-apa. Tapi kalau nggak makan itu masalah besar. Jadi masalah besar kita itu bisa makan atau tidak makan. Makanya Quran itu luar biasa. Kitab samawi yang turun dari langit ke bumi, tapi ngendikannya itu kadang hal-hal yang kulu wasrobu, kamu ya makan, kamu. Kadang-kadang orang tanya, Gus masa Quran bakas makan dan minum? Ya coba saja kamu tidak makan, tidak minum, kata saya itu. Kadang-kadang orang kata, masa Quran sehebat itu yang dibahas kulu wasrobu, silahkan makan, silahkan minum, kata saya ya. Kalau kamu nganggap makan nggak minum nggak penting ya sudah, tidak usah apa makan. Jadi itu betapa agama ini semudah itu. Hal-hal yang keseharian kita bisa menjadi alat, menjadi sarana, menjadi media untuk dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak cerita-cerita orang minumin hewan terus kemudian masuk surga, orang rumah anak yatim itu kan mesti urusan makanan. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Itu mesti urusan makan. Enggak kok menjadikan anak yatim jadi menteri maka masuk surga, enggak sampai, enggak usah jadi menteri asal yatimnya ini jadi gendut, jadi makmur, enggak usah dijadikan menteri. Jadi hal-hal keseharian itu ternyata luar biasa. Saya kira demikian. Kami buka satu pertanyaan lagi teruntuk jamaah putra maupun putri yang ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo, Pak. Baik, jikalau tidak ada, baik hadirin yang kami hormati, sebagai penyempurna dari rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilahkan kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun untuk memimpin pembacaan doa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala hidayatika wa taufiqik wa laka syukru ala ni'amika sabighah wa alaika adh-dhahira wal batinah. Allahumma la nahsi thana'an alaik anta kama athnayta ala nafsik. Wa lakal hamdu wa laka syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa alihi wa ashabihi. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عداد نعم الله وأفضاله. نسألك يا ربنا أن تطهر قلوبنا فإنك خير من يطهرها وأن تزكي أنفسنا فإنك خير من يزكيها. نسألك يا ربنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا إيمانا تطمئن به القلوب إيمانا تطمئن به القلوب. نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تجعلنا من أهل الجنة، أن تجعلنا من أهل رحمتك، من أهل مغفرتك، أن تجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعلنا من عبادك الشاكرين، من عبادك الشاكرين، من عبادك الشاكرين، من عبادك الذاكرين، من عبادك الذاكرين، من عبادك الذاكرين، من عبادك الصابرين، من عبادك الصابرين، من عبادك الصابرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Demikianlah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara zikir dan pengajian Pertamina bersama dengan Masyayikh. Semoga tausiah hari ini bisa diambil manfaatnya dan membawa keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Pada siang hari ini sampai di penghujung acara, saya pembawa acara Miftahul Rizki Maulana pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari hadirin dan tamu undangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan akhir kata, jazakumullahu ahsanul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صف ثيابك دسمنا تعيش العمر ذنبا برد ما كافيش أحلى الدنيا عندي ما شاويش إلا معك يا رسول الله